Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis. Jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Jikalau kelak penulis keberatan, maka terpaksa saya akan menghapus video ini. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook yang bernama Cerita Horor dari Kisah Nyata dan Fiksi, dari sebuah akun Facebook yang bernama Wiranata. Mungkin ini adalah nama asli beliau. Judul kisahnya sih belum ada. Beliau menceritakan pengalamannya mengalami 2 malam teror berturut-turut sepeninggal seorang temannya, dikarenakan temannya itu dikebumikan secara kurang layak. Penasaran kisahnya? Oke, kita langsung saja mulai kisahnya. Sepenggal cerita kisahku di Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Nama saya Wiranata. Pada tahun 2017 lalu saya merantau ke Malaysia Arab dengan harapan bisa mengubah perekonomian keluarga saya. Saya bekerja di perkebunan sawit beranggotakan 4 orang dengan 1 truk yang menemani. Awalnya tidak ada masalah atau gangguan mistis sekitar kami, walaupun kami hanya tinggal 4 orang di kawasan perkebunan itu. Jalan ke kampung terdekat sekitar 3 km jauhnya untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Kami terbiasa pergi ke kampung di mana setiap malam minggu ada pasar malam. Kami tidak pernah merasakan takut. Mungkin ya karena terbiasa dalam kesepian. Oh ya, kami berempat tidak memiliki paspor karena kami lari dari perusahaan pertama yang kami bekerja resmi, tepatnya di Negeri 9 Estate 1.01. Ya, memang sering juga saya dengar teman-teman yang bekerja di Malaysia yang gak kerasan dengan tempat kerja resminya, sering kabur dan mencari tempat bekerja lain yang lebih baik, meskipun dengan resiko tanpa membawa paspor atau visa. Ya, ini salah satu kisah ya yang bisa diambil hikmahnya setelah kita mendengar cerita ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Lanjut ke Kota Tinggi. Setelah 1 tahun bekerja dengan upah yang setimpal, kami pun tambah bersemangat kerja di sana. Tidak lama setelah itu, salah satu teman kami yang namanya Tony sakit-sakitan. Awalnya dari demam biasa hingga badannya kaku, tak bergerak sama sekali. Kami sangat khawatir melihat keadaannya yang semakin hari semakin memburuk. Kami memberitahukan kepada bos kami untuk memberinya uang untuk mengirimnya pulang ke kampung halamannya di Dompu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun karena teman kami ini tidak memiliki paspor, bos kami tidak berani untuk mengirimnya pulang.
Kami tak tahu persis harus bagaimana selain merawatnya sembari rutin memberinya obat pemberian bos kami. Hingga sebulan pun berlalu, Tony tak kunjung juga sembuh. Teman kami mulai mengeluh hingga salah satu teman kami yang namanya Zul diam-diam pergi entah kemana. Tinggal kami bertiga, saya, Agus, dan Tony yang lagi sakit. Hingga pertengahan tahun 2019, tepatnya bulan Juli, teman kami Tony akhirnya meninggal dunia. Kami tidak memberitahukannya kepada keluarganya karena bingung harus berkata apa. Lagi pula kami dan keluarga Tony juga tidak saling mengenal. Terlebih lagi kami juga tidak mengetahui alamat lengkap keluarganya. Jadi waktu itu saya bertanya pada Agus, "Gus, gimana nih?" Agus cuma menggelengkan kepala. Saya pun berkata, "Ya udah, kita kuburin aja di tepi parit di mana tempat itu adalah tempat kebiasaan Tony untuk memancing." Agus pun setuju. Dengan selimut yang biasa dipakai Tony, kami jadikan kain kafanya tanpa memandikan jenazahnya. Kami pun memakamkannya di tepi parit itu. Setelah selesai, kami berencana pindah bekerja di tempat lain. Tapi karena kami sudah bekerja 26 hari, kami pun harus menunggu gajian dulu sampai bulan baru tanggal 2. Itu artinya kami berdua harus tinggal dulu di sana selama kurang lebih 6 hari. Malam pun tiba tanpa Tony dan Zul. Kami berdua ngobrol yang gak tahu arahnya kemana. Agus tiba-tiba bilang, "Gimana ya kalau Tony gentayangan?" "Gak mungkin lah orang mati hidup lagi," ujar saya. "Tapi rasanya kayak gak layak aja caranya kita makamkan Tony." "Gus, kita gak tahu cara yang benar itu gimana. Yang kita lakuin itu udah yang kita bisa. Jadi ya udah, gak usah didebat." Agus pun diam. Saya pun juga diam. Saya cek HP, sudah jam 23.27, hampir tengah malam. Saya bilang, "Ya udah Gus, kita tidur aja. Besok kita kerja biar gak kelihatan banget kita mau pindah kerjaan." Tiba-tiba generator mati. Semuanya menjadi gelap. Untung saja masih ada handphone kami sebagai penerangan. "Gus, cek yuk, kayaknya minyak genset habis tuh." Agus menimpali. "Ayolah." Namun ketika membuka pintu, kami tercengang. Ada sepatu Tony yang biasa dia pakai bekerja berdiri depan pintu. Kami pun kaget dan langsung membanting pintu. Kemudian kembali ke tempat tidur. "Gus, kamu gak salah lihat kan?" Agus pun menimpali. "Enggak, itu benar sepatunya Tony." "Apa iya Tony gentayangan?" "Entahlah, intinya sih iya. Kita pindah aja besok, nggak usah tungguin gaji Gus." Iya, sepertinya Tony mau kita ikut bareng dia." "Apaan sih Gus, jangan tambah horor lah," timpalku. "Coba kamu perhatikan jendela. Bukannya jemuran sebelah kiri, kok jadi sebelah kanan, dan kok bisa ada bajunya Tony? Bukannya Tony udah lama gak jemur pakaian?" Sambil merinding, aku tidak menjawab apapun. Kami tidak tidur semalaman karena diteror. Namun tiba-tiba gensetnya kembali menyala dengan sendirinya.
Logika saya, kalau arwah si Tony bisa hidupin genset, itu artinya dia bisa bunuh kami dengan mudahnya. Saya pun tambah ketakutan. Menelan ludah pun sudah susah rasanya. Malam itu kami lewati dengan penuh rasa takut hingga pagi pun tiba. Kami serentak keluar memastikan apa yang terjadi semalaman. Tidak ada yang terlihat aneh. Sepatu Tony juga masih tersimpan rapi di gudang. Tali jemuran juga tidak berada di sebelah kanan. Kami ke dapur membuat kopi dan sarapan, hingga bos pun datang sambil membawa orderan kami 3 hari yang lalu. Dan setelah bos kami pergi, kami berkemas untuk pindah. Harapan kami semuanya akan segera selesai. Saya membuka HP dan mencari nomor lama di memori kontak untuk mendapatkan taksi yang masih bisa dihubungi. Setelah berbincang-bincang dengan sopir taksi di seberang sana, taksi tersebut bersedia menjemput kami. Sambil menunggu, kami mengobrol gak tentu arah. Beberapa jam berlalu, namun taksi tak kunjung datang. Sampai kami ketiduran. Kami terbangun ketika sore hari. Cemas, bingung dan khawatir sudah menyelimuti perasaan kami. Saya buka kembali handphone dan menelepon taksi itu berkali-kali. Namun tetap tidak ada yang mengangkatnya. Setelah jam 5 sore, sopir taksi itu menelepon. Katanya 2 jam lagi ia akan sampai di tempat tujuan. Kami sedikit lega, tapi rencana berubah. Yang rencananya siang tadi berangkat terpaksa harus berangkat malam karena molor terlalu lama. Kami benar-benar ketakutan waktu itu, jikalau harus mengalami lagi malam yang sebelumnya. Ketika jam 7 malam taksi pun tiba. Kami cepat-cepat naik. Sembari masuk mobil kami berkata, "Cepat pak, jalan pak." Kami ulang terus-menerus sampai pak supir bertanya balik, kenapa kami seperti orang yang dikejar setan. Agus pun menjawab mengatakan bila ada hantu yang menakut-nakuti kami sepanjang malam. Pak sopir tertawa terbahak-bahak sambil menoleh ke arah kami. Dan ketika sopir itu menoleh, kami terperanjat bukan main. Sopir tadi berubah menyerupai Tony dan taksi yang kami naiki bukanlah mobil, tapi truk yang biasa kami pakai untuk bekerja. Oke teman-teman, kita bahas cerita ini ya, agak gantung ya. Ya memang sampai di situ aja Bang Wiranata menceritakan pengalamannya. Ya semoga aja ada lanjutannya ke depannya. Dari cerita tadi kita bisa tahu ya, sepertinya ada jin yang menyerupai Tony yang mengganggu mereka. Ya yang menurut kepercayaan saya yang namanya hantu itu mereka adalah jin yang menyerupai wujud manusia yang baru saja meninggal. Atau bisa juga itu adalah jin korin yang meninggal. Tapi dari hal itu kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, memang sesuatu yang resmi atau yang legal itu diperlukan, karena ketika ada hal-hal semacam itu jadi enak ngurusnya. Mungkin kalau Mas Tony yang almarhum itu masih bekerja di tempat yang resmi, apabila sakit seperti itu mudah untuk berobat dan mungkin masih bisa dipulangkan ke kampung halaman. Karena mereka tidak bisa kemana-mana, karena kan mereka tidak memiliki paspor atau visa. Yang kedua, belajar bagaimana mungkin untuk
memperlakukan jenazah secara benar, karena ya Mas Tony almarhum ini dikuburkan seala kadarnya. Bahkan kain kafan pun tidak dipakaikan ya, jadi pakai selimut aja untuk sebagai kain kafannya. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat teman-teman semua pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Wiranata, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.